Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4596. Jemima melanjutkan, setelah barang-barang berharga, Anda sebutkan masuk. Itu akan menyurutkan semangat masyarakat biasa untuk ikut beramal, jadi tidak perlu. Henry buru-buru berkata, Jemima, kalau menurutmu itu tidak cocok. Kalau begitu saya bisa menyumbangkan uang, bagaimana dengan 10 juta HKD? Jemima berkata, donasi tidak masalah, Yayasan Amal kami telah membuka rekening notaris. Anda dapat mengirim uang langsung ke rekening, dan Anda juga dapat membuat catatan untuk menjadi donor anonim. Atau donasi nama asli, jika donasi anonim, kami akan menulis warga yang antusias. Jika itu adalah sumbangan dengan nama asli, kami akan menulis nama Anda di atasnya. Setelah berbicara, Jemima berkata lagi, tapi karena Tuan Song tidak suka terlalu aktif dan disengaja. Maka saya pikir lebih tepat bagi Anda untuk memilih opsi donasi anonim. Ekspresi Henry tiba-tiba menjadi jelek. Dia awalnya ingin memanfaatkan ketidakhadiran Jemima hari ini dan buru-buru menunjukkannya terlebih dahulu. Begitu beberapa jam tangan berharga dikeluarkan, diperkirakan para sukarelawan di sini pasti akan gempar. Sambil mengaguminya, mereka pasti akan menghubungi Jemima sesegera mungkin. Dan kemudian dia akan bisa secara pasif berpura-pura berada di depan Jemima. Ketika dia tiba-tiba menabrak Jemima barusan, dia merasa bahwa Tuhan membantunya. Dan ini adalah cara yang baik untuk melakukan gelombang tanpa menunjukkan tanda-tanda. Namun di luar dugaan, Jemima tidak menghargainya. Bahkan dengan beberapa kata, dia menggali lubang untuknya. Sekarang sulit baginya untuk menunggangi harimau. Jika dia tidak mau kehilangan muka, dia hanya bisa dengan jujur menguangkan donasi 10 juta HKD. Dan menurut Jemima, itu pasti sumbangan tanpa nama. Melihat ekspresi malunya, Jemima berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah jika Tuan Song menarik kembali kata-katanya, perlakukan saja seolah-olah Anda tidak mengatakannya. Setelah mendengar ini, Henry berkata tanpa berpikir. Tidak. Benar-benar tidak. Bagaimana saya bisa mengulanginya? Bukankah hanya 10 juta HKD? Saya akan segera mentransfer uangnya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat telepon. Jemima mengangguk, kalau begitu berbaliklah perlahan, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Kemudian, melihat keterlambatan Charlie muncul. Dia berbalik dan melirik bagian belakang mobil. Tuan. Menyeberang? Charlie saat ini mencondongkan kepalanya keluar, dia bercanda sambil tersenyum. Oh, aku tidak akan menunda kalian berdua, kan? Kamu bisa melanjutkan? Anggap saja aku tidak ada, dan aku tidak terburu-buru. Jemima tahu bahwa Charlie mengolok-oloknya, jadi dia sedikit mengeluh dan berkata, T.N. Wade, kamu adalah tunangan yang diatur ayahku untukku. Apa maksudmu dengan bersembunyi di belakang mobil saat ini? Apakah kamu bukan laki-laki? Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan mulutnya dan tersenyum. Dia agak mengaguminya. Salah satunya adalah dia mengagumi seberapa cepat gadis ini menoleh. Yang lainnya adalah bahwa dia mengagumi bahwa dia tidak menunggu untuk membalas dendam dan akan memberikannya di tempat. Dia hanya mengolok-oloknya, dia tidak berharap dia membalikan wajahnya dan menggunakannya sebagai perisai. Dan omong-omong, dia juga merusaknya, dan itu memang sesuatu. Namun, Jemima meremehkan Charlie. Dia tidak menyimpan dendam dalam semalam, begitu juga dengan Charlie. Jadi, Charlie berkata dengan ekspresi malu, Maaf, Jemima, ini salahku. Jika aku bertemu pembuat onar seperti itu di masa depan, aku pasti akan berdiri di depanmu sesegera mungkin. Jemima mengangguk puas dan berbicara. Di masa depan, ketika kamu tinggal bersamaku, kamu tidak boleh terlalu girly. Kamu harus lebih tangguh dan lebih jantan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memberi saya rasa aman? Kamu benar. Charlie berkata dengan serius, kepribadianku sebelumnya benar-benar terlalu pemalu. Bab 4597. Jemima tidak bisa menahan senyumnya, dan berkata, kau tahu itu. Pada saat ini, Charlie meletakkan satu tangan di bawah kotak kardus, berjalan ke Jemima. Dan memanfaatkan ketidaksiapannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya yang lain dan memegangnya erat-erat. Mata dan nada suaranya tegas dan dia berkata, sayang, percayalah padaku. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu, jangan biarkan kamu terluka.
Jemima ditangkap oleh tangan kecil Charlie, dan reaksi pertama seperti tersengat listrik. Ingin melepaskan diri, genggaman Charlie kuat, dan Jemima tidak bisa menariknya sama sekali. Selain itu, dia tidak berani memompa dengan paksa. Karena kalau begitu, dia takut Henry akan melihat tipuan di antara keduanya sekaligus. Dan kemudian dia benar-benar akan kembali lebih kuat. Jadi, dia hanya bisa menekan amarah di hatinya dan berkata kepada Charlie, "Sebaiknya kamu melakukan apa yang kamu katakan." Setelah berbicara, dia berkata kepadanya, "Ayo pergi." Wajah Henry pucat pasi, dan dia berkata, "Jemima, siapa lelaki ini?" Jemima masih berpegangan tangan dengan Charlie, merasa sangat kesal, jadi dia berkata dengan marah. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Dia tunanganku." "Bagaimana mungkin?" Henry berkata dengan marah seolah-olah ekornya telah diinjak. "Ayahku baru saja makan malam dengan Paman Liu minggu lalu, dan Paman Liu mengatakan dia lebih suka aku bersamamu. Dan dia juga mengatakan bahwa kita dapat mengembangkan suatu hubungan. Saya harap saya bisa bekerja lebih keras, ini baru seminggu. Kenapa kamu punya tunangan?" Jemima menunjuk ke tangan kanan yang dipegang Charlie, dan berkata dengan ekspresi serius. "Anda juga tahu bahwa saya tidak memposting pembaruan di media sosial. Jika dia bukan tunanganku, bagaimana aku bisa membiarkanmu memegang tanganku? Kamu seharusnya menamparnya sejak lama." Charlie tahu bahwa Jemima sedang membicarakannya, jadi dia dengan tegas mengonfrontasi Henry dan berteriak. "Apa maksudmu? Apakah Anda ingin menjemput tunangan saya? Jika kamu berani mengganggunya lagi, hati-hati aku akan menamparmu sampai mati." Setelah berbicara, dia menoleh ke Jemima dan bertanya dengan serius, "Sayang, aku seperti ini. Apakah saya cukup seorang pria?" Jemima ingin mati dalam depresi, tetapi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Cukup sudah. Kamu tiba-tiba berubah begitu cepat, aku sedikit tidak nyaman." Henry sedang terburu-buru saat ini. Menunjuk Charlie, dia memarahi. "Apa sih yang kamu lakukan? Berani berbicara denganku seperti itu? Pernahkah Anda mendengar tentang 4 naga di Hong Kong?" Charlie menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kosong. "Apa 4 naga di Hong Kong? Saya datang dari daratan, dan saya belum pernah mendengarnya." "Kamu menghilangkannya." Henry mengertakkan gigi, "Anda bahkan belum pernah mendengar tentang 4 naga di Hong Kong. Jika kamu melakukannya, kamu berani berpura-pura berada di depanku. Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Charlie cepat-cepat bertanya pada Jemima dengan ekspresi panik. "Sayang, siapa 4 naga kecil di Hong Kong? Apakah mereka besar?" Tangan Jemima dipegang oleh Charlie sepanjang waktu, merasa sangat tertekan. Dan berkata dengan ekspresi putus asa, latar belakangnya cukup besar. Ayahnya adalah salah satu dari 5 besar di Hong Kong dalam hal kekuatan. Dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan orang-orang Hongmen yang terkenal, dia termasuk orang yang bisa melakukan apa saja. Charlie bertanya dengan heran, "Ah? Apa yang harus saya lakukan? Bisakah calon ayah mertua saya membantu saya menyelesaikannya?" Jemima menggelengkan kepalanya, "Ayahku bisa berbicara dengan Hongmen, jadi itu harus diselesaikan." Setelah berbicara, dia melihat bahwa Charlie tampak sangat ketakutan, jadi dia berkata, "Tapi jika kamu takut, katakan saja, aku biarkan ayahku mengatur agar kamu melarikan diri. Kamu bisa meninggalkan Hong Kong, mereka seharusnya tidak melakukan apapun padamu." Bab 4598. Henry juga mendengar percakapan antara keduanya, dan berteriak dengan dingin. "Wah, kau memprovokasiku dan sekarang ingin melarikan diri. Biarkan saya memberitahu Anda jika Anda tidak berlutut di depan saya dan bersujud 3 kali. Dan menampar dirimu sendiri 100 kali dalam masalah ini hari ini. Aku, Henry Zhong, tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Charlie mengangkat matanya dan menatapnya, bertanya dengan curiga, "Apakah kamu bercanda?" "Hanya bercanda?" Henry mengira Charlie takut, dan berkata dengan marah. "Apa yang kamu pikirkan? Aku akan bercanda denganmu seperti ini?" Melihat penampilan Henry yang garang, mau tak mau Jemima menyadari bahwa dia seperti sedang memainkan permainan besar. Jadi dia tidak peduli tentang Charlie yang memegang tangannya, dan dengan cepat menariknya ke samping dan berbisik. "Orang ini sangat jahat. Jika Anda mengacaukannya, Anda harus meminta maaf padanya. Dan jangan memperjuangkan masalah ini,
Kalau tidak, aku khawatir ayahku tidak akan bisa melindungimu. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya, membuang ekspresi main-mainnya, dan berkata, "Biarkan aku minta maaf kepada kutu busuk jika ini menyebar. Apa yang akan ayah dan warga desa saya pikirkan tentang saya di masa depan? Bagaimana pendapat anjing kuning besar di kepala desa tentang saya?" Setelah itu, dia memalingkan wajahnya, menatap Henry di dalam mobil, membuang ekspresi bercanda, dan berkata dengan serius, "Wah, menurut temperamenku sebelumnya, aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata padamu sekarang. Saya pasti akan memanggil ahli kaligrafi tubuh kerajaan saya, menampar wajah Anda 10,000 terlebih dahulu. Dan kemudian taruh beberapa kaligrafi di dahimu, tapi kamu beruntung. Saya datang ke Hong Kong kali ini, bukan untuk menghabiskan waktu saya dengan ikan dan udang seperti Anda. Jadi mulai sekarang, jangan biarkan aku melihat wajahmu lagi, kalau tidak, aku akan mengubahmu, 4 naga di Hong Kong, menjadi cacing di Hong Kong." Jemima terkejut mendengarnya, ketika dia ingin menghentikan Charlie, hari sudah larut. Henry langsung marah pada kemarahan Charlie, dan menunjuk padanya dan berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar mencari kematian. Tahukah Anda bahwa tidak ada seorang pun di Hong Kong yang berani berbicara kepada saya seperti ini?" Charlie terlalu malas untuk memperhatikannya, dan berkata dengan ringan, "Ingat apa yang saya katakan, hindari pandangan saya, atau Anda akan selesai jika Anda melihat saya lagi." Setelah itu, dia meraih tangan Jemima, berbalik, dan berjalan menuju pintu keluar tempat parkir. Henry tidak mengejar, tapi sambil melihat punggung Charlie melalui kaca spion. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Pada saat ini, Jemima, yang diseret oleh Charlie, menginjak kakinya dengan tergesa-gesa dan berkata, "T.N. Wade, kenapa kamu harus bersaing dengan orang itu?" Charlie bertanya balik, "Bukankah ini yang kamu inginkan? Apakah Anda tidak ingin membiarkan saya menjadi tameng Anda? Lalu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu puas dengan efeknya?" Jemima berseru, "Aku memintamu untuk menjadi tamengku, tapi aku tidak menyangka kamu akan berbicara kasar padanya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, pergi saja bersamaku, tidak perlu memprovokasi dia sama sekali. Pria ini akan memiliki dendam. Dia pasti akan merepotkanmu." Dia tiba-tiba berhenti dan meraih tangan Charlie. Saat dia akan kembali, dia berkata dengan penuh semangat, "Tidak. Anda bergegas kembali dengan saya, dan saya akan meminta ayah saya untuk mengatur seseorang untuk membawa Anda dari Hong Kong segera." "Tidak dibutuhkan." Charlie menariknya dengan sedikit kekuatan, lalu menyeretnya keluar. Dan berkata acuh tak acuh, "Meminta maaf bukan gayaku, apalagi melarikan diri. 4 naga di Hong Kong saja tidak cukup bagiku. Aku bisa menempelkannya di gigiku jika keempat naga kecil itu ada di sini. Saya akan menggorengnya dan menyajikannya sebagai hidangan." "Kau?" Jemima menghentakkan kakinya dengan cemas saat dia diseret oleh Charlie. Dan kakinya terpeleset. Dia berseru, "Tuan. Menyeberang. Ini bukan waktunya bagimu untuk mengatakan kata-kata kasar. Mereka akan membunuhmu jika kamu tidak berhenti sekarang. Itu semua salahku. Aku mohon padamu, oke? Kamu ikut aku dulu. Jika kamu masih ingin berbicara dengan ayahku tentang kerjasama. Kalau begitu biarkan ayahku datang ke daratan untuk menemukanmu, oke?" "Tidak." Charlie berkata ringan, "Kau berjanji pada ayahmu untuk membawaku berkeliling. Dan kamu juga berjanji pada ayahmu, kamu akan mengajakku mencicipi jajanan khas Hong Kong di malam hari. Kamu harus memenuhi janji-janji ini terlebih dahulu, dan kemudian ceritakan tentang hal-hal lain." Bab 4599. Jemima hampir pingsan saat ini. Sekarang dia tidak berdaya untuk peduli dipeluk oleh Charlie. Dia hanya ingin keluar dari masalah dan menyelesaikannya dengan cepat. Menarik pria lain untuk melakukan hal-hal seperti perisai, yang telah dia lihat berkali-kali di TV, tetapi dia tidak pernah melakukannya sendiri. Sama seperti Charlie membuat lelucon barusan, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah lelucon. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia bisa mengubah keadaan menjadi situasi di luar kendali selangkah demi selangkah. Ini juga membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya karena dia bercanda. Dan bahkan suaranya sedikit tersendat, dan dia memohon. "Charlie, aku mohon, tinggalkan Hong Kong dulu, dan kamu bisa kembali lagi nanti. Tetapi jika kamu tidak pergi hari ini, itu akan sangat merepotkan.
Charlie melihat bahwa matanya memerah, dan dia hampir menangis, jadi dia berhenti. Lepaskan tangan yang memegangnya, dan berkata dengan serius. Nona Liu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya datang ke Hong Kong kali ini hanya untuk mencari masalah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan mata terkejut Jemima. Saya datang ke Hong Kong, seseorang memprovokasi saya ingin berurusan dengannya. Jika tidak ada yang memprovokasi saya akan menemukan sekelompok orang untuk keluar dan bermain game. Jika Henry itu tidak ada hubungannya dengan empat naga, maka aku mungkin tidak terlalu malas untuk mengenalnya secara umum. Tapi karena dia memiliki hubungan dekat dengan empat naga Shen, bahkan jika dia tidak memprovokasiku hari ini. Besok, lusa, dan lusa, saya mungkin datang ke pintu dan membersihkan empat naga. Kamu gila? Jemima tercengang dan berkata. Jika kamu tidak berbicara tentang bisnis yang baik, apa yang kamu lakukan ketika kamu datang ke Four Dragons? Apakah kamu tahu apa itu empat naga? Di Hong Kong, tidak peduli seberapa kaya orang terkaya itu. Dia tidak berani melawan empat naga, mereka akan membunuh orang. Charlie tentu saja tidak bisa memberitahu Jemima bahwa dia telah membaca informasi yang diberikan oleh Joseph sebelum turun dari pesawat. Kali ini, ada banyak kekuatan di Hong Kong. Siapa yang ingin membunuh Hogan dan mengambil 30 juta, dan nama empat naga tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum Hogan dikirim kembali, dia harus menyentuh sendiri empat naga. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Jemima, tidak apa-apa, aku suka mencari kesenangan. Setelah itu, dia dengan sengaja mengakhiri topik pembicaraan. Dia menyeret kotak kardus di tangannya dan bertanya padanya. Apakah kamu tidak akan memberikan sesuatu? Ayo pergi. Jemima tidak berdaya, menghela nafas, dan berkata, aku akan menelepon ayahku untuk melihat apakah dia bisa menemukan solusi. Charlie mengerutkan kening, berbalik, berjalan keluar, dan berkata, jika kamu memberitahu ayahmu tentang ini, maka aku tidak akan kembali ke rumahmu di malam hari. Dan aku akan bertanya tentang empat naga saat aku keluar. Di mana sarang lama mereka? Pergi dan bicara langsung dengan mereka. Kamu, Jemima terdiam, dia benar-benar hancur oleh sikap acuh tak acuh Charlie. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, oke, karena kamu tidak ingin pergi, mulai sekarang, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Oke. Charlie setuju dengan santai, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu adalah pemanduku, jadi ikuti saja. Jemima terdiam, dia hanya bisa menghela nafas, berlari 2 langkah untuk mengikutinya. Dan berkata, kalau begitu kita tidak akan makan di luar malam ini, kita akan pulang lebih awal. Tidak. Charlie melambaikan tangannya, jika Anda ingin kembali ke rumah. Saya sangat ingin merasakan kehidupan malam di Hong Kong. Jemima dengan enggan berkata, oke, aku akan bersamamu. Charlie mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Joseph. Segera setelah panggilan dilakukan, Joseph berkata dengan hormat, Tuan. Wait, apa perintahmu? Charlie melirik Jemima dan bertanya, apakah kamu pernah menyelidiki Henry Zhong sebelumnya? Guru yang telah saya selidiki, kata Joseph. Henry adalah putra tertua Herman Zhong, orang terkaya di Hong Kong. Aset Herman bisa masuk 5 besar bahkan 3 besar di Hong Kong. Tapi dia memiliki hubungan yang mendalam dengan empat naga. Four Dragons sekarang menjadi pemain besar. Kepala keluarga adalah ayah angkatnya. Bab 4600. Setelah berbicara, Joseph berkata lagi, ngomong-ngomong, empat naga sangat tertarik dengan hadiah kepala rahasia Hogan kali ini. Sistem hukum Hong Kong telah menjadi lebih baik dan lebih baik tahun-tahun ini. Dia juga lebih serius, dan ada banyak pria yang lebih muda di bawahnya. Pengeluarannya sangat besar, dan situasi keuangan secara keseluruhan relatif ketat. Charlie bertanya kepadanya, empat naga sangat miskin, bukankah Herman biasanya membantu? Membantu. Joseph berkata, jika Herman tidak membantu, empat naga akan mulai memberhentikan staf sejak lama. Herman mendapat banyak bantuan ketika dia membuat kekayaannya di Four Dragons. Jadi empat naga juga mengandalkan poin ini dan terus menjangkau dia. Kemudian, ketika Herman tumbuh dewasa, dia juga ingin meninggalkan beberapa ikatan dengan empat naga. Jadi dia membantu Four Dragons memulai transformasinya. Empat naga sekarang memiliki 4 saluran pendapatan utama.
Salah satunya membuka pegadaian, satu membuka klub malam dan bar. Salah satunya adalah menyelundupkan daging beku, dan yang lainnya adalah kasino bawah tanah. Selain kasino, 3 bisnis pertama semuanya dimulai oleh Herman. Charlie bersenandung dan berkata, klub malam mana yang terbesar di bawah Four Dragons? Joseph menjawab, itu disebut klub Inspur, di Lan Kwai Fong. Charlie berbisik pelan dan berkata sambil tersenyum, oke, begitu. Dia menutup telepon dan berkata kepada Jemima di sampingnya. Nona Jemima, kenapa tidak kita lakukan ini? Mari kita makan di malam hari. Setelah makan malam, bawa aku ke klub malam. Kepala Jemima hampir meledak, tanpa sadar dia bertanya. Charlie, kamu baru saja bertanya tentang klub malam Four Dragons di telepon, bukankah kamu harus pergi? Ya. Charlie tersenyum sedikit, pergi dan alami kehidupan malam yang terkenal di Hong Kong. Jemima berkata, kalau begitu, kamu tidak bisa pergi ke klub malam Four Dragons dengan nama. Kamu baru saja menyinggung Henry. Di sana sangat berbahaya. Charlie tertawa, bahayanya pasti, tapi siapa bahayanya? Pada akhirnya, kita harus melihat ini. Melihat tampang Charlie yang lucu dan bersahaja. Jemima sangat prihatin dengan jalan kedatangannya, dia sekarang semakin bingung. Dari panggilan telepon Charlie tadi, dia dapat menyimpulkan bahwa dia sama sekali tidak sembrono seperti yang terlihat. Dan dia mungkin sudah menyelidiki berbagai kekuatan di Hong Kong dengan jelas, dan dia yakin. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya kepadanya, siapa kamu? Saya. Charlie tersenyum dan berkata, saya harus menjadi seseorang yang tidak dapat dihina oleh siapapun di Hong Kong. Mau tak mau Jemima mengerutkan kening, dan dia menjadi berhati-hati dan bertanya pada Charlie. Apa yang kamu lakukan di Hong Kong kali ini? Charlie mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, aku akan memimpin pengadilan. Jemima terkejut untuk beberapa saat, dia benar-benar tidak mengerti rutinitas Charlie. Kata-kata orang ini benar dan salah, dan sulit untuk melihat karakternya. Itu hanya 2 jam setelah mereka bertemu, tetapi kesannya tentang dia berubah beberapa kali. Pada awalnya, dia merasa bahwa dia tampak cukup lucu. Dan dia juga memiliki tingkat kontrol tertentu dalam pidatonya. Dan dia bisa mengatasinya dengan mudah di depan ayahnya. Ketika dia bertemu Henry, dia merasa bahwa Charlie sepertinya kehilangan sedikit kelihayan. Dan dia agak sembrono, tidak tahu bagaimana menilai situasinya. Terlebih lagi, tindakan mengambil inisiatif untuk meraih tangannya. Menurutnya saat itu, agak mendadak. Kemudian, sikap Charlie yang menolak meninggalkan Hong Kong membuatnya merasa bahwa orang ini sama sekali tidak mengetahui bahaya di dunia. Dan dia sudah mengatakan ini, tetapi dia masih tidak tergerak, dia tidak takut. Tetapi sampai sekarang, dia merasa bahwa pandangannya sebelumnya tentang dia tampak salah. Charlie memang tak kenal takut, tapi tak kenal takut bukan karena ketidaktahuan. Sebaliknya, karena dia sudah mengenal dirinya dan lawannya. Memikirkan hal ini, dia menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kalau begitu, lalu bisakah Anda memberitahu saya untuk apa keadilan Anda datang ke Hong Kong? Keadilan apa?